Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung budret tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Apa nih? Langkah yang paling utama untuk mencapai rumah sakit aman bencana adalah analisis risiko. Melakukan analisis risiko dapat menggunakan beberapa instrumen seperti HSI dan HVA. HSI atau Hospital Safety Index adalah instrumen yang dikembangkan oleh WHO untuk membantu menghitung kapasitas fungsional rumah sakit dalam menghadapi bencana, serta menghitung keamanan struktural dan non-struktural rumah sakit saat terjadi bencana. Analisis risiko HSI dapat disempurnakan menggunakan analisis risiko HVA atau Hazard Vulnerability Analysis. HVA merupakan penilaian kerentanan dan kapasitas rumah sakit terhadap ancaman bahaya, seperti bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial, baik yang berasal dari internal maupun eksternal rumah sakit. Berdasarkan rencana mitigasi atau penanganan risiko dari HVA dan HSI yang telah dibuat, rencana penanganan risiko tersebut diintegrasikan menjadi rencana penanganan risiko yang ada di HDP. HDP atau Hospital Disaster Plan adalah dokumen rencana aksi untuk menanggapi risiko bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil analisis yang diukur menggunakan HVA dan hasil penilaian kapasitas fungsional di HSI. Tidak lupa juga, tentang logistik kesehatan harus diperhatikan. Karena logistik kesehatan berperan penting sebagai peralatan kesehatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi krisis saat bencana di rumah sakit terjadi. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, rumah sakit jadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau HSI ini ada di WHO, jadi formulirnya itu ada ya, bisa dibuka di websitenya ya. Cuma mungkin ini kelemahannya masih bahasa Inggris, tapi ya sekarang gampang kan, tinggal dimasukin translate ya akan mudah ya. Cuma mungkin tetap bahasanya dicek lagi, karena terkadang ada seperti frasa yang nggak tepat seperti diedit lagi ya. Saya pun mengeditnya lebih gampang ya, diedit saja. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Kemudian untuk buat Hospital Safety Index seperti saya ingatkan ya, ini tidak bisa hanya tim K3. Ini jawaban pasti. Teman kapan sih? Apakah semua ini dibebankan kepada K3 atau tim MFK? Enggak juga ya. Kalau di tempat saya, ya saya mengundang, saya izin sama direktur, Dok, saya izin ingin membentuk tim untuk menyusun HVA ini. Boleh gitu. Saya kasih kandidatnya. Bagian perawatan siapa, bagian security siapa, bagian dari farmasi siapa, sebagian dari gedung pasti gitu kan, sebagian dari electrical, plumbing ikut ya. Jadi kita tim ya. Memang K3 yang jadi leader ya, karena dia harus memandu, menjelaskan kepada teman-teman yang apaan sih Pak gitu. Di tempat saya juga nanya, apaan sih Pak ngurus gedung-gedung, ngurus struktur, nggak tahu juga gitu kan. Tapi ya
minimal mereka teredukasi tentang itu ya. Nah, di sini kita harus menjelaskan. Jadi memang tugas kita lah gitu kan ya, wajar lah kalau seorang perawat, seorang medis yang nggak paham tentang K3 ya. Tugas kita lah mengedukasi teman-teman ya, sama dengan teman-teman juga mungkin dari perawatan medis, penjajah kita tentang penyakit seperti itu. Kita sharing seperti itu. Jadi mereka tahu, oh seperti ini, harusnya persiapannya apa, seperti itu. Kadang-kadang mereka nggak sering lihat misalnya ada kejadian, ada tembok ada retak tapi kadang nggak pernah dilaporin, cuek aja tiba-tiba sebelum kejadian. Nah, itu nggak seperti itu. Kalau mereka peduli dan mereka dilatihkan, diingatkan, pasti bisa. Ya, jadi di tempat saya bekerja, saya membentuk tim. Saya kasih kandidatnya, dikoreksi sama direktur. Oke Pak, tambahin ini Pak. Tambahin ini Pak, gitu. Makin banyak, makin bagus, gitu kan. Artinya makin banyak orang paham ya terlibat dalam hal ini. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Kenapa harus dibagi unit? Tentang indikator selamat bangunan ya. Saya yang background dari kesehatan tuh terkadang saya nanya, Pak, ini strukturnya masih bagus ya Pak? Rumah sakit ini udah 30 tahun nih Pak berdirinya kan, masih layak nggak seperti itu? Ada caranya rupanya gitu. Oh seperti dilihat strukturnya, bangunannya dilihat. Nah kita sering belajar situ, ternyata masih layak. Ya secara internal ya kita isi seperti itu. Jadi ini kita tanya nih, misalnya Pak Yuda itu pas saya nggak ada ininya. Tanya kontraktor yang dulu gitu kan, pasti ada kan usia bangunan kan, tanya seperti itu. Ya. Atau biasa ada bagian apa unit IPSRS ya, atau bagian pengelolaan gedung ya, ajak. Pasti ada manajer gedung yang mungkin dari bagian teknik sipil ya, bisa berdiskusi di situ, minta masukan dari mereka semua. Nah, ini ada bukunya ya, bukunya nanti bisa di-download ya, ada di WHO ini ya, tentang penggunaannya ya. Sebentar saya tunggu dulu. Ada formnya, ada formnya ya. Oke, ntar formnya nanti ada minta sama Mas Arief ini bahannya. Saya kasih. Kalau downloadnya agak susah ada ya. Nah ini nanti tinggal bentuknya PDF, tinggal translate aja, ya, diisi. Ya diisi yang kita tahu ya, yang memang ada kejadiannya. Ini data-data umum, tinggal ditranslate ya. Kejadiannya apa diisi semua? Apa tadi ada pertanyaannya? Diisi semua ya? Enggak, kita lihat yang mana ya. Jadi kalau HS ini yang ada ya, memang terkadang ini karena WHO kan dunia ya, mungkin kita ya pasti nggak ada salju, kecuali mungkin di Papua atau apa ya. Kalau hutan ada gitu kan. Nah itu juga ada mungkin ada pertanyaan apa sih bedanya iradese ya? Kalau di rumah sakit ya kita mengenalnya pakainya HVA. Kenapa sih rumah sakit beda ya? Karena memang kita ngacu di Kemenkes ya, Kemenkesnya pakainya HVA ya, kita gitu HVA gitu. Kalau pakai iradese nanti jadi nggak sesuai dengan surveyornya. Itu sih sebenarnya kalau buat saya yang belajar K3 juga dan di rumah sakit juga ya, menurut saya sih ya memperkaya lah gitu. Saya dapat dari iradese juga, saya coba utak-atik, oh bisa kalau pakai. Cuma kalau pakai tampilan iradese jadi nggak sesuai karena mintanya HVA. Oh ini kasih iradese sih Pak, gitu. Ntar saya. Jadi seperti itu ya, mungkin kalau di tempat lain agak beda ya. Memang kalau rumah sakit, ya itulah. Jadi kita ngacu masih ke Permenkes ya. Ini semua ya teman-teman, jadi ini ada ya, generalnya diisi ya. Aktualnya, plan-nya apa. Nah ini akan sangat membantu sekali ya. Meskipun di saat ini ya, ini udah nggak diwajibkan nih ya, kalau di Permenkesnya itu cukup HVA ya, HVA cukup ya. Nah, oke, ini ada ya, ada save-nya, ada formulanya ya. Oke, mungkin stop lagi ya. Baik, saya stop share-nya. Saya kembali ke Excel-nya. Pertama ya Pak ya. Oke. Ini acuannya bisa teman-teman buka di sini ya. Ini ada link-nya. Nanti buka aja. Ya, kalau enggak nanti disertakan ya. Ada di media utama. Baik, dari saya Pak Arief, mungkin itu dulu Pak. Menggunakan form HSI silakan download aja nih form Hospital Safety Index di Google ada kalau nggak salah ya. Gitu, tinggal download aja dan di Google saya menemukan ini dalam bentuk bahasa Indonesia.
itu juga sudah bagus gitu. Meskipun secara translasinya apakah sudah diakui atau tidak, kita juga tidak tahu gitu. Pasti ini secara translator itu sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Sepertinya sudah terjemahan resmi. Sepertinya ya, tapi tidak tahu. Oke. Isinya itu apa aja? Nah, ini isinya adalah guiding booknya teman-teman. Di sini dalam form safety index ini itu sebenarnya sudah ada panduannya gitu, mulai dari apa aja yang harus diisi, bagaimana cara mengisiannya, poinnya seperti apa, rekomendasi itu seperti apa gitu. Nah, yang penting itu adalah di sini nih, rekomendasi umum untuk intervensi. Jadi Hospital Safety Index ini kan berupa form, di mana formnya itu kita akan mengisi scoring dari pertanyaan yang diajukan. Kita bikin scoring tersebut, maka akan keluar hasil. Hasilnya itu adalah bentuk klasifikasi. Apakah indeks keamanan kita masuk ke dalam rentang 0 sampai 0,35 dalam artian klasifikasi C, atau apakah masuk 0,36 sampai 0,65 atau klasifikasi B, atau 0,6 sampai 1 untuk klasifikasi A gitu. Nah, inilah hasil dari Hospital Safety Index adalah klasifikasinya. Rumah sakit kita, indeks keamanan di rumah sakit kita itu masuk klasifikasi apa sih? Apakah C? C ini bisa dibilang buruk ya, karena rumah sakit itu butuh intervensi yang sangat mendesak karena tidak berfungsi ketika keadaan darurat. Untuk B ini middle atau tingkat keamanannya masih mampu beroperasional tapi dalam jangka waktu sedikit, dalam sebentar. Nah, A ini yang paling bagus gitu. Jadi hasil Hospital Safety Index itu adalah klasifikasi. Apakah rumah sakit tertentu masuk klasifikasi A, B, atau C? Dua formulir ya. Yang pertama itu formulir terkait informasi umum rumah sakitnya, ini seperti identitas lah. Yang kedua adalah formulir Hospital Safety Index. Nah, untuk identitas atau mengenai rumah sakit ya nama rumah sakitnya, alamatnya, telepon. Nah, ini identitas dasar rumah sakit aja. Gitu. Terus ada apa namanya? Unit yang di dalamnya itu ada apa aja, seperti ini. Silakan teman-teman isi aja gitu. Isinya tuh misalnya seperti ini ya. Ruang operasi, departemen atau layanan itu operasi, ada operasi apa aja, kapasitas rutin atau jumlah ranjangnya itu ada berapa. Terus kapasitas maksimum rumah sakit dalam menerima darurat atau bencana itu berapa ranjang, dan jumlah staf yang direncanakan ada berapa, jumlah staf aktual yang tersedia atau berapa, dan observasinya gitu loh. Bagus, formnya ini terbilang bagus ya, karena lengkap dan detail sekali gitu. Plus banyak sekali halamannya. Oke, silakan diisi. Oke, lanjut ya, kita langsung ke form kedua aja. Ini juga terkait dengan air, listrik, telepon, observasi. Jadi sebenarnya untuk Hospital Safety Index ini tuh bagus banget gitu, karena memang melihat indeks keamanan dari rumah sakit secara komprehensif gitu, mulai dari terus juga sumber dananya, metodenya seperti apa, materialnya seperti apa gitu, lengkap di sini. Oke, mana ya form? Nah, ini untuk formulir 2 adalah daftar keamanan rumah sakitnya apa aja. Ini yang kita maksud. Jadi dalam Hospital Safety Index ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Yang pertama adalah bahayanya. Nah, ini pertanyaannya ya, kolom ini pertanyaannya. Lalu yang kedua itu adalah tingkat bahaya. Nah, inilah yang teman-teman isi gitu. Ada no bahaya, ada rendah, sedang, tinggi. Jadi no bahaya. Nah, ini untuk no bahaya ini sebenarnya beberapa form yang kita lihat itu ada perbedaan definisi ya. Di sini kan no bahaya, nomor bahaya ini bisa berarti nomor bahaya atau tidak ada bahaya. Nah, kita tidak tahu mana yang benar. Silahkan teman-teman lihat versi bahasa Inggrisnya aja. Oke. Nah, silahkan teman-teman isi tingkat bahaya itu masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Oke. Isinya itu biasanya scoring teman-teman. Jadi kalau nggak 1 ya 0 gitu. Dan isi di salah satu poin rendah, sedang, atau tinggi. Jadi misalnya pertanyaan pertama, merujuk pada bahaya regional dan lokal atau informasi berbahaya lainnya, dan menilai tingkat bahaya gempa bumi untuk lokasi rumah sakit, termasuk daerah tangkapan kerja, dalam hal ini menurut menentukan apa rumah sakit harus siap menghadapi kondisi bencana. Wah, ini panjang sekali pertanyaannya ya. Menentukan apakah rumah sakit harus siap menghadapi kondisi darurat atau bencana akibat gempa bumi berdasarkan. Oh, ini sepertinya translasinya masih belum resmi ya. Nah, masih agak bingung untuk pertanyaannya gitu. Jadi maksud dalam pertanyaan pertama ini adalah
apakah rumah sakit siap dalam menghadapi kondisi darurat gempa bumi gitu. Nah, tingkat bahaya adalah rendah, sedang atau tinggi gitu. Jadi rumah sakit Anda, teman-teman semua, apakah siap? Nah, kesiapannya ini apakah rendah, sedang, atau tinggi? Misal kita tulis adalah sedang. Nah, lalu lanjut pertanyaannya, apakah rumah sakit siap untuk merespon bahaya ini? Jika ya, tandai di kotak. Gitu, tulis ya. Ini harusnya ada kotak ya teman-teman ya. Karena mungkin di translasi pindah ke bahasa Indonesia, kotaknya jadinya hilang. Ya. Lalu observasi. Nah, ini di Hospital Safety Index, teman-teman itu harus punya evaluator. Nah, evaluator ini siapa? Silakan teman-teman pilih evaluator yang berkompetensi dalam hal ini gitu. Bisa mungkin ketua K3-nya, atau bisa juga ketua mutunya, atau direktur rumah sakit, itu silakan ditunjuk saja. Yang penting siapapun orang yang ditunjuk itu sudah berkompetensi atau minimal sudah mengerti paham terkait Hospital Safety Index gitu. Nah, ini ada banyak sekali pertanyaan, silakan teman-teman isi gitu. Pertanyaan ini isi tuh sampai akhirnya ada banyak sekali pertanyaannya ya, ada 151 pertanyaan tuh. Oke, isi. Setelah diisi lalu bagaimana? Nah, ini banyak sekali orang yang bingung ya. Ketika sudah mengisi ini, follow up-nya seperti apa? Jadi ada satu file yang entah kenapa tidak digabungkan ya di sini, dan ini susah sekali dicari teman-teman, yaitu kalkulator HSI-nya gitu. Jadi sebenarnya HSI itu ada tiga. Yang pertama guiding book-nya, yang kedua form HSI, yang ketiga adalah kalkulator HSI-nya. Nah, bentuknya itu seperti ini kalkulatornya. Safety Index Kalkulator judulnya. Jadi silakan teman-teman untuk kalau melihat pertanyaannya, itu pertanyaannya itu sama. Gitu. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, karena ini mungkin edisi 1, tadi translasinya itu yang translasi yang tadi kita lihat itu adalah di edisi kedua. Nah, jadi di sini tinggal teman-teman cocokkan saja gitu. Misalnya seperti ini nih. Has there been prior structural damage to the hospital as a result of phenomena? Nah, ini silahkan isi low, severity, atau high. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Sudah diisi satu di kalkulatornya gitu. Nah, ini critical system. Nah, ini sudah diisi. Nanti di ending maka akan ada seperti ini. Nah, total function ini sudah ada rumusnya ya kalau teman-teman lihat. Oh, ternyata di lock teman-teman, mohon maaf. Nah, ini nanti akan ada seperti ini. Hasilnya ini otomatis sudah ada dari Excel-nya. Dan ini yang penting, masuknya adalah di sini. Safety factor adalah 2,47 gitu. Nanti akan ada rumus lagi di sini, safety index dan safety index, di mana akan keluar secara otomatis status keamanan fasilitasnya. Di sini masuk kategori B. Oke, B itu nilainya adalah 0,49, 0,51 ya. Jadi keamanannya 0,49, kerentanannya 0,51, di mana hasilnya adalah B. Gitu. Nah, inilah hasil akhirnya gitu. Dan di mana di sini akan ada grafik seperti ini. Jadi Hospital Safety Index itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama adalah structural safety, keamanan bangunannya, non-structural safety, keamanan non-struktural, fungsional safety, keamanan fungsionalnya, dan ini endingnya seperti ini. Grafiknya seperti ini. Jadi yang ini di atas adalah yang merah itu tadi apa? Maaf, itu ada safety indexnya, bawahnya tuh kerentanannya seperti apa. Nah, form kalkulator ini entah kenapa tidak dibarengi dengan formnya gitu. Jadi formnya kalau teman-teman cari di internet mungkin berupa PDF. Padahal aslinya itu kalau teman-teman lihat formulirnya itu adalah bentuknya Excel. Jadi teman-teman bisa langsung isi di sini. Tuh, tinggal isi aja, nanti akan berubah hasilnya gitu. Jadi mungkin PR-nya teman-teman adalah melakukan translasi dokumen lagi. Silahkan translate dokumen kalkulator ini ke dalam bahasa Indonesia, karena saya pun sudah mencarinya dari tahun 2018, belum ada translasi resmi ataupun non resmi dalam bentuk bahasa Indonesia. Mungkin ini salah satu poin ya kenapa Hospital Safety Index itu dikeluarkan dari elemen penilaian, karena memang belum ada kalkulatornya gitu, kalkulator safety index yang bagus gitu, yang memang sudah resmi dan bisa dipakai di Indonesia gitu.
Tapi kalau teman-teman ternyata masih pengen menggunakan Hospital Safety Index dalam melakukan pengkajian risiko bencana, itu bagus sekali. Teman-teman bisa menggunakan form ini nih. Silakan googling aja gitu Safety Index kalkulator, nanti silakan download di internet, gunakan formnya ini. Gitu. Cuma lagi-lagi PR-nya teman-teman harus menyesuaikan gitu, karena tadi kita lihat ini langsung poin 2 ya, 2. Dan ini 3, poin satunya malah di bawah ya. Agak sedikit berantakan untuk kalkulator safety index karena poin satunya malah kayaknya di bawah gitu, malah tidak ada di sini nih. Nah, itu agak sedikit PR gitu karena harus menggunakan kalkulator ini. Oke, mungkin sekian ya untuk Hospital Safety Index. Jadi ini sudah tidak wajib lagi, tapi kalau teman-teman melaksanakannya itu justru lebih bagus gitu. Nilainya akan pasti lebih tinggi dibandingkan orang rumah sakit yang hanya mengerjakan HPA-nya saja gitu. Karena memang checklist indeks keamanan rumah sakit ini sangat lengkap ya. Dan kalau teman-teman berhasil melakukan pengkajiannya secara rutin, wah pasti surveyor akan senang sekali gitu. Dan hasilnya atau rencana tindak lanjutnya itu cukup mudah gitu, karena di sini sudah ada hasilnya langsung. Misalnya terkait struktural safety-nya yang kurang gitu ya, silahkan tingkatkan keamanan struktural bangunannya, keamanan strukturalnya tingkatkan keamanan non strukturalnya gitu, tinggal seperti itu aja. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk penjelasan Hospital Safety Index. Kita tidak ingin bicara panjang lebar, silahkan teman-teman download aja formnya, karena yang bahasa Indonesia sudah ada meskipun belum terjemahan resmi gitu. Cuma PR-nya teman-teman harus melakukan kalkulasi dari form tersebut dengan form kalkulator safety index yang versi bahasa Inggris gitu. PR-nya seperti itu. Saya nggak tahu sih apakah surveyor mau atau tidak, tapi pengalaman saya tahun 2018-19 saya menggunakan kalkulator ini, surveyor tetap oke-oke aja gitu. Yang penting karena adalah tindak lanjut dari hasil pengkajian risiko ini gitu, dimana dari hasil safety index akan dibuat program gitu. Itulah yang akan menjadi cikal bakal program penanggulangan bencana gitu. Makanya kalau teman-teman lihat instrumen penilaiannya sudah pasti seperti ini. Rumah sakit membuat program penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisa kebencanaan. Oke. Jadi memang HPA, HSI gitu itu akan dijadikan bahan atau data lengkap membuat program. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.